Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulianti SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Angkatan 24, Kelompok 4, nomor absen 39. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya di agenda 1, yaitu tentang analisis isu kontemporer, dengan pengampu materi Bapak Ahmad Fauzi Batubara, SAP, MPA. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit pengertian mengenai analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer adalah isu-isu yang sekarang terjadi atau sedang berkembang di lingkungan, baik itu lingkungan pribadi, lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, pemerintahan daerah, nasional, bahkan global. Dan dari itu bisa terjadi dampak perubahan lingkungan strategis. Dan dampak perubahan lingkungan strategis ini juga dapat terjadi pada individu seseorang atau keluarga, masyarakat, nasional, dan juga global. Sebagai ASN, harus memiliki modal dalam terjadinya perubahan itu. Modal yang harus kita miliki yaitu modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, dan modal kesehatan. Untuk modal intelektual, kita sebagai ASN harus memiliki pengetahuan yang kuat dan juga harus menambah pengetahuan kita agar kita dapat berhadapan dengan kondisi perubahan di lingkungan strategis, yaitu di lingkungan kerja kita misalnya. Dan modal emosional, kita juga sebagai ASN harus bisa mengelola emosi kita, karena kita tahu kita bekerja tidaklah sendiri, kita bekerja dengan orang lain dan untuk orang lain. Maka dari itu, kita harus bisa mengontrol emosi kita ketika ada isu di lingkungan kerja kita yang melibatkan kita sekalipun. Untuk modal sosial, kita sebagai ASN juga harus bisa menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Kita harus memiliki rasa kesadaran sosial, dapat berempati terhadap apa yang dirasakan orang lain, dan kita juga harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Modal ketabahan. Kita sebagai ASN juga harus memiliki modal ketabahan dalam menghadapi isu-isu yang ada di lingkungan kerja kita, karena kita tahu ketabahan adalah modal untuk sukses dalam kehidupan. Modal etika dan moral. Sebagai ASN juga harus memiliki etika yang baik, integritas yang baik, rasa bertanggung jawab, penyayang, dan pemaaf. Modal kesehatan. ASN juga harus memiliki modal kesehatan. Yang dikatakan sehat ialah yang bebas dari penyakit. Maka dari itu, sayangilah diri kita, rajinlah berolahraga agar badan kita tetap sehat. Karena dengan badan yang sehat, maka lahirlah jiwa yang kuat, yaitu kuat untuk menghadapi isu-isu yang ada di lingkungan kerja kita. Akan menjelaskan mengenai isu-isu strategis kontemporer. Yang termasuk isu-isu strategis kontemporer yaitu yang pertama korupsi, narkoba, paham radikalisme, pencucian uang, proxyware, dan kejahatan komunikasi. Untuk yang pertama yaitu korupsi, kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang tidak bebas dari korupsi. Ini terjadi karena kurangnya kesadaran akan bangsa kita, kesadaran akan memiliki. Maka dari itu, kita sebagai ASN harus dapat menanamkan sifat anti korupsi dalam diri kita. Dan untuk isu yang kedua yaitu narkoba. Narkoba saat ini adalah isu yang besar yang ada di negara kita. Banyak generasi-generasi muda yang hancur karena narkoba.
Dan yang ketiga yaitu paham radikalisme. Ini juga sering disebut sebagai teroris kalau di negara kita. Dan ini adalah salah satu isu yang sangat mengancam keselamatan bangsa Indonesia. Karena jika ini terjadi, maka nyawa manusia lah yang menjadi taruhannya. Maka dari itu, tingkatkanlah rasa nasionalisme kita kepada bangsa kita agar tidak terjadi paham-paham yang seperti ini. Dan yang selanjutnya yaitu isu pencucian uang. Pencucian uang ini juga termasuk menghapus atau menghilangkan jejak asal-usul harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana. Isu yang selanjutnya yaitu proxy war. Apa sih proxy war itu? Menurut pengamat militer dari Universitas Yono Sudiprodjo menyebutkan bahwa proxy war adalah istilah yang menyebutkan konflik di antara dua negara, di mana dua negara tersebut tidak terlibat perang langsung karena melibatkan proxy, yaitu kaki tangan. Dan yang terakhir yaitu isu tentang kejahatan komunikasi. Kejahatan komunikasi yaitu kejahatan yang dilakukan melalui teknologi informasi. Contoh kejahatan komunikasi adalah yaitu pencuri online. Biasanya pencuri online ini dapat menguras habis uang seseorang yang ada di kartu kredit. Inilah materi yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya review tentang analisis isu kontemporer. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.